saya percaya kebaikan Tuhan itu mengejar, mencari orang-orang yang sungguh hati. Orang-orang yang mau percaya, yaitu saudara dan saya. Amin. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai kita hari ini, dan saya percaya sepanjang hari ini banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan buat kita. Karenanya biarlah kita memulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Dan cobalah renungkan bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah lelah untuk mengejar kita. Kebaikan Tuhan selalu tersedia buat kita. Yuk kita lihat firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu Tuhan. Ratapan ditulis oleh Yeremia, dan Yeremia mengatakan bahwa di tengah-tengah dia sedang hadapi tantangan masalah, dia berkata bahwa kebaikan Tuhan selalu baru setiap pagi. Kebaikan Tuhan itu tidak bergantung dengan keadaan, tapi kebaikan Tuhan adalah terjadi ketika kita mempercayainya bahwa kebaikan Tuhan selalu baru setiap pagi. Mungkin keadaan hari ini bukanlah keadaan yang baik, tapi kita orang-orang yang percaya kebaikan Tuhan tersedia setiap pagi buat kita, maka sepanjang hari kita menikmati kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak bergantung keadaan. Mungkin keadaanmu sekali lagi sedang tidak baik-baik saja, kesehatanmu sedang tidak baik-baik saja. Tapi ketika engkau meyakini kebaikan Tuhan tersedia setiap hari, setiap pagi buat hidupmu, itulah yang akan terjadi di hidupmu, di keluargamu. Mungkin orang lain mengalami kesulitan, kesusahan, tapi saudara mengalami kebaikan Tuhan. Saya menyebutnya kebaikan Tuhan tidak bergantung keadaan, dan kebaikan Tuhan tidak pernah lelah mengejar kita. Bahkan kebaikan Tuhan selalu aktif untuk mencari kita. 2 Tawarik 16 ayat 9a dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kebaikan Tuhan tidak tinggal diam. Kebaikan Tuhan terus mencari. Mencari siapa? Mencari saudara dan saya yang bersungguh hati. Yang sungguh-sungguh hati seperti apa? Sungguh-sungguh hatinya percaya bahwa Tuhan menyiapkan kebaikannya, Tuhan menyiapkan kasih setianya, Tuhan menyiapkan berkatnya, mujizatnya. Dan saya percaya kebaikan Tuhan itu mengejar, mencari orang-orang yang sungguh hati. Orang-orang yang mau percaya, yaitu saudara dan saya. Amin. Sehingga hari ini kita adalah orang-orang yang jadi targetnya kebaikan Tuhan. Sama seperti Mephiboset di perjanjian lama. Ingat, Mephiboset adalah cucu dari Saul. Waktu Raja Daud naik tahta, pembantunya Saul kemudian menyembunyikan Mephiboset, membawa lari Mephiboset. Dan pembantunya Saul tidak tahu ada perjanjian antara Yonatan dan Daud, bahwa jika engkau naik tahta Daud, ingat keturunanku. Dan Mephiboset adalah anaknya Yonatan. Jadi waktu Saul mengejar-ngejar Daud, tapi Saul bersahabat dengan Yonatan, anaknya Saul, itu bersahabat dengan Daud. Jadi Yonatan buat perjanjian dengan Daud. Kalau engkau naik tahta, jangan lupakan keturunanku. Dan Mephiboset adalah anak dari Yonatan. Tapi pembantunya Saul kan tidak tahu akan perjanjian itu, sehingga menyembunyikan Mephiboset di Lodebar. Sehingga waktu Daud kemudian naik tahta, Daud berkata, masih ada nggak keturunan Saul? Aku mau menunjukkan kasih setiaku kepadanya. Kebaikan Tuhan mencari Mephiboset. Karena Daud berkata seperti ini, kebaikan yang dari Tuhan kepadanya. Sehingga Mephiboset yang sembunyi, yang tidak mengetahui kebenaran itu, akhirnya ditemukan, dibawa ke istana, diberitahu bahwa
Daud mau bermurah hati kepada keturunannya Saul, sehingga Mephiboset mendapatkan bagian yang terbaik. Mephiboset mendapatkan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan mencari Mephiboset. Demikian kita imani, saya imani kebaikan Tuhan mencari saudara dan saya hari ini. Mencari orang-orang yang sungguh hati, sungguh-sungguh mau percaya di hidupnya ada kebaikan Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan tidak pernah lelah mencari kita, mengejar kita, tidak bergantung keadaan. Kebaikan Tuhan tidak pasif, kebaikan Tuhan itu aktif, dan kebaikan Tuhan membawa kita ke hadirat Tuhan. Daud berkata di dalam Mazmur 27 ayat 4, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Kebaikan Tuhan bukan membawa kita tambah jauh dari Tuhan. Kebaikan Tuhan membuat kita ingin diam di hadirat-Nya, ingin naikkan syukur. Kebaikan Tuhan bukan hanya berkat materi, kebaikan Tuhan bukan hanya berkat fisik, tapi kebaikan Tuhan adalah berkat damai, sejahtera, ketenangan di hadirat-Nya, sukacita di hadirat-Nya. Itu adalah kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Bahkan Roma 2 ayat 4 dikatakan kebaikan Tuhan menuntun kita pada pertobatan. Kebaikan Tuhan membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan. Dan di pagi hari ini saya mau mengingatkan setiap kita, ada kebaikan Tuhan buat kita. Ada berkat Tuhan buat kita. Karena biarlah kita datang dan menikmati kebaikan Tuhan di hadirat-Nya. Sama seperti Maria duduk diam di dekat kaki Yesus, mendengarkan Yesus. Demikian biarlah kebaikan Tuhan menuntun kita. Ambil waktu tiap hari, duduk diam di kaki Tuhan. Mendengarkan apa kata Tuhan. Seperti pagi ini kau mendengarkan Morning with the Word. Dan menikmati bait-Nya. Menikmati kemurahan-Nya. Setelah itu kita keluar rumah dan kita menikmati. Banyak berkat, banyak kasih setia, banyak pertolongan, banyak kemurahan. Kebaikan Tuhan mengejar kita tanpa lelah. Bahkan kita menaruh iman. Sepanjang hari ini kita boleh menikmati hidup bukan karena kuat gagah, hebat kita. Tapi karena kebaikan Tuhan yang Tuhan janjikan di Alkitab terjadi di hidup kita. Mengejar tanpa lelah di hidup kita. Dan biarlah kita hidup tambah dahsyat, tambah taat, tambah kudus, tambah luar biasa. Dasarnya karena kita menaruh percaya Tuhan itu baik, untuk selama-lamanya Dia baik, dan sampai selama-lamanya Dia baik. Apapun keadaan kita, miliki iman, Tuhan baik. Saya nggak tahu setiap kita yang menyaksikan Morning with the Word menghadapi masalah apa, tapi yang saya imani ada kebaikan Tuhan tersedia buat hidupmu, ada kebaikan Tuhan tersedia buat keluargamu, dan miliki iman, percaya, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang mau sungguh hati percaya. Kebaikan Tuhan tersedia buat hidupnya. Puji Tuhan, mari kita ambil waktu doa, bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu di pagi ini, yang sungguh mengingatkan kami, bahwa di tengah-tengah mungkin kami berusaha, kami berupaya pakai kekuatan kami, bahwa sudah disediakan kebaikan Tuhan buat kami. Dan biarlah hati kami percaya, sehingga kalau kami menjadi rajin, menjadi taat, menjadi kudus, karena landasannya adalah bukan kami mengejar kebaikan Tuhan, tapi kebaikan Tuhan sudah disediakan buat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang dalam masalah Tuhan buka jalan. Tidak seorang pun dari anak-anak-Mu terlewat. Setiap pribadi boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Saya percaya hidup saya hidup yang dikejar oleh kebaikan Tuhan. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar bukan hanya kamu yang diberkati, tapi banyak orang boleh diberkati Tuhan. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!